sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita absen terlebih dahulu. Andrean, Papit, hadir, Belanda, ya, semuanya hadir. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang pembahasan kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Kalian tahu nggak sih apa itu kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan? Jika kalian belum tahu, marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu latar belakang. Allah SWT menurunkan Al-Quran supaya manusia bisa membaca, memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10 dibahas tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Yang selanjutnya ada persaudaraan atau ukhuwah, sedangkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu membahas tentang perintah menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu innamal mu'minu ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassamu wala ta'tabu ba'dukum ba'dan. Atuhibbu ahadukum ayyakulu lahma ahiha manita wa kafirutuhummu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Analisis isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yaitu diriwayatkan Ibnu Muslim dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian ditukar. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah, kemudian memandangkan adzan. Sebagian mengatakan, apakah hamba saya yang hitam ini berani adzan di atas Ka'bah? Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnudzon atau berprasangka baik. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun itu. Sikap suudzon dan husnudzon dapat muncul dalam perilaku manusia. Kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menumbuh kembangkan sikap husnudzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut, yang antara lain yaitu menyadari bahwa semua kenikmatan itu dari Allah. Yang selanjutnya, menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, itu nikmatnya akan terbuai dengan nikmatnya luar biasa. Yang selanjutnya, memahami manfaat husnudzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan sehari-hari. Memperdalam belajar ilmu agama Islam, mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah SWT dalam setiap sehari-hari. Berteman dengan orang yang suka husnudzon. Jadi kalian harus selalu berteman dengan orang yang berprasangka buruk kepada setiap orang. Kita tidak boleh berteman kepada orang yang suka memfitnah orang lain atau berprasangka buruk kepada orang lain. Kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Cara bersaudara bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama yaitu setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib
Contohnya, kalian berteman dengan orang yang non-muslim, itu semuanya saudara. Selanjutnya, terhadap saudara kita harus memahami hak-haknya secara adil. Jika saudara kalian membutuhkan bantuan, maka bila bisa dibantu, maka bantulah mereka. Yang selanjutnya yaitu bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan dalam kesenangan dan saling membantu dalam kesedihan. Contohnya sekarang kan ada Gunung Semeru yang sempat meletus. Itu saudara-saudara di Lumajang sana membutuhkan bantuan mereka, membutuhkan bantuan kita. Jadi kita harus membantu mereka semampu kita. Contohnya adanya penggalangan dana untuk korban yang ada di Semeru, itu juga termasuk hak-hak saudara yang diumpamakan seperti tubuh. Mereka dalam kesedihan, kita membantu mereka dengan meringankan beban mereka. Yang selanjutnya yaitu saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Selanjutnya, terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Yang selanjutnya yaitu kontrol diri. Kalian pasti sukanya emosi ketika ada orang lain marah kepada kalian, kalian balas dengan emosi. Kalian harus bisa mengontrol diri sendiri. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri mereka dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk seluruh perilakunya. Berprasangka baik, suudzon, adalah penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suudzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Contohnya, ada teman kalian yang berpacaran di tongkrongan. Kalian mesti sifatnya, loh itu kenapa itu mereka kok berpacaran terus? Nah, itu sifat suudzon. Belum tentu dia di tongkrongan itu berpacaran. Maka jauhilah sifat-sifat suudzon kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu husnudzon. Husnudzon adalah perasaan baik terhadap orang lain. Sikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah SWT. Maka kalau kita akan bersifat husnudzon, maka Allah akan bersama-sama kita selamanya. Yang selanjutnya yaitu persaudaraan. Ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan, artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang, keluarga, kehidupan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dari perilaku kita. Manfaat perilaku kita dari kontrol diri. Yang pertama yaitu terhindar dari perbuatan dosa. Yang selanjutnya terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya terhindar dari sifat egois. Yang selanjutnya terhindar dari sifat sombong, menyehatkan rohani. Yang selanjutnya yaitu manfaat perilaku berprasangka baik kepada orang lain atau husnudzon. Manfaatnya yaitu terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Kita harus bersikap husnudzon kepada orang lain. Maka kalau kita husnudzon kepada orang lain, kita tidak akan iri dan dengki terhadap nikmat apa yang diperoleh orang lain. Contohnya, Yolanda beli HP. Jadi, kok aku nggak diberikan HP sama ibuku? Mesti Yolanda kan jaluk karo ibune. Nah, kamu nggak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau kamu, oh Yolanda beli HP karena prestasinya yang bagus. Nah, itu kamu juga ikut senang terhadap prestasi apa yang diperoleh Yolanda. Itu menjadi konsideran untuk diri kamu sendiri untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu hati menjadi lebih tenang. Selalu berpikir positif. Kalau kita berprasangka baik kepada orang lain, maka pikiran kita harusnya positif terus-menerus. Jangan terus-terusan negatif, adanya yang jelek-jelek dulu. Yang selanjutnya, mudah bersaudara dengan orang lain. Kalau kita berperilaku prasangka baik kepada orang lain, maka orang-orang itu akan bersaudara dengan kita tuh senang hati.
berteman kepada ini senang hati, berteman kepada itu senang hati. Sebaliknya jika kita suudzon kepada orang lain, kita berprasangka buruk terus kepada orang lain, maka orang-orang itu kayak senangnya suudzon kalau orang liya. Nah, maka orang-orang bisa menilai kita sendiri. Oh, itu orangnya suka suudzon. Maka orang-orang juga akan menilai kita. Kalau kita bisa benar-benar itu, kita enak terus. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat perilaku persaudaraan. Yang selanjutnya manfaat perilaku persaudaraan. Yang pertama, dapat memperbanyak teman dan saudara. Kalau kita gampang berbaur dengan saudara dan kita dapat memilih, oh itu teman yang baik, itu teman yang buruk, itu saudara-saudara kita di mana akan banyak, teman kita akan banyak, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi. Kita akan menambah ilmu dan pengetahuan yang banyak lagi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ingin bertanya, Ya, apa saja yang harus kita lakukan ketika ada orang yang sirik kepada kita? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Kalau ada orang yang berprasangka buruk kepada kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Apakah diri kita sendiri ini melakukan hal yang dikatakan oleh yang diprasangka buruk tersebut? Kita melakukan hal tersebut sesuai dengan perkataan mereka atau tidak. Kalau kita tidak melakukan perbuatan yang dikatakan oleh mereka itu, maka ya biarkan saja. Itu semua sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita tingkatkan lagi yaitu untuk menempatkan sikap berubah, maka kita harus menyadari bahwa semua itu berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh mereka, ya sudah, jangan dihiraukan, dibiarkan saja. Yang penting kita harus selalu husnuzan kepada orang lain. Jauhilah orang-orang yang berprasangka buruk kepada kita. Belum tentu yang diomongkan mereka itu benar. Maka ya sudah, kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh mereka, dibiarkan saja. Biar mereka tahu sendiri, oh kalau dia tidak melakukan ya berarti dia berprasangka baik. Kalau dia melakukan ya berarti itu urusannya mereka sendiri. Cukup jawabannya. Mungkin cukup sekian materi pada siang hari ini. Untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang kontrol diri dan tugasnya kalian. Sudahkah kalian dalam kehidupan sehari-hari bisa mengontrol emosi kalian? Maka kalau sudah, besok guru akan menjelaskan yang lebih lanjut pertemuan minggu berikutnya. Mungkin cukup sekian. Marilah kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan hati-hati. Semoga kalian sehat selalu.